Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Seberapa banyak malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini semuanya karena kasih kebaikan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita cari wajah Tuhan untuk kita mengalami kasih kebaikan Tuhan lebih lagi dalam pujian penyembahan kita. Amin. Mari bersama-sama tundukkan kepala, kita datang berdoa kepada Tuhan. Kami datang malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang memimpin kami, membawa kami sampai ke tempat ini. Kalau malam hari ini kami boleh ada Tuhan, kami rindu, kami akan menyembah Engkau, kami akan menikmati hadirat-Mu. Roh Kudus mari hadir bertahta di tengah ibadah kami, beracara di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh mengalami kasih-Mu, mengalami hadirat-Mu. Kami percaya kami yang letih, kami yang lesu, kami pulang dari tempat ini, kami mengalami kekuatan yang baru. Kasih Tuhan memuaskan hidup kami. Kami siap menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari bersama-sama dengan segenap hati. Ku panggil nama-Mu, amin. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari dengan penuh kerinduan datang cari wajah Tuhan sama-sama. Ku cari wajah-Mu, amin. Kan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Mari dengar jawabnya. Jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar, amin. Seruan hatiku bersama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Malam hari ini mari bawa hatimu dengan sungguh-sungguh. Ku cari wajah, ungkapkan pujian ini menjadi isi hatimu. Temukan kasih-Mu, oh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namanya, ku panggil namamu. Katakan dengan segenap hati, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar, amin, seruan hati. Saya ajak kita angkat dua tangan kita berkata, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Percayalah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Kami menyatakan ini dari hati kami Tuhan. Dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Dia menara perlindungan dan sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dari hati ke hati katakan, sungguh indah Kau Tuhan, oh, penuh kasih dan ini yang menjadi iman percaya kami malam hari ini Tuhan.
apapun yang sedang kami alami, apapun yang seakan menghambat kami tetap mau berkata, sungguh indah bagi kami. Karena menara perlindungan kami hanya Engkau Tuhan. Kau sumber yang membutuh lagi bersama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati. Kami percaya sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Mari dengan penuh percaya. Sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan. Ini iman kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, mari angkat sembahmu kepada Dia, sumber kekuatan, sumber pengharapan setiap kita. Mari jangan ada di antaramu yang merasa putus asa, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang menyelamatkan kita, kasih itu juga yang selalu memberi pengharapan bagi setiap kita. Angkat suara sembah Dia, oh, haleluya. Kami sembah Kau. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang kami percaya, sebab daripada mula keselamatan kami Tuhan, sebab daripada mula pertolongan kami Tuhan. Oh, karena kasih-Mu yang menolong kami. Ya la masangka naralamo, haleluya. Percaya kasih-Mu melawat, kasih-Mu menyelamatkan kami. Banyak orang di muka bumi ini tidak mengerti kasih itu apa, Tuhan. Bahkan banyak di antara kami yang memperingati atau mengenal kasih itu mungkin hanya dalam momen-momen tertentu. Tapi malam hari ini kami bersyukur
Kami punya Tuhan yang begitu baik, sangat baik. Kasih-Nya mengalir bagi kami. Kasih-Nya yang membawa kami kepada kehidupan sampai dengan hari ini. Bahkan kami terlalu percaya bahwa kasih Tuhan itu juga yang menyertai kehidupan kami. Sebab itu malam hari ini kami rindu memberikan penyembahan yang terbaik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku perlahan-lahan bangkit berdiri. Mari hargai kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari bersama-sama malam hari ini. Saya ajak kita angkat wajah kita, angkat tanganmu. Sungguh indah Kau. Naikkan pujian ini dengan penuh kasih kepadanya. Mengucap syukur malam hari ini. Ya Tuhan, apapun kondisimu berkata, Dia sungguh indah, sungguh indah Kau menara. Kami perkatakan amin atas iman kami malam hari ini Tuhan. Watan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari yang mengalami kasih kebaikan Tuhan dengan percaya. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, ya Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tepuk tangan bagi sumber kekuatan hidup kita. Kami percaya kekuatan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami bersyukur bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Berapa banyak yang mengalami kasih sukacita Tuhan? Katakan amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan kita bersuka cita malam hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka lagi bersama-sama dengan penuh sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Jemaat PDL Roy bersama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita.
bersuka cita boleh katakan amin. Kasihnya mengalir bagi kita, sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Mari kita bersuka ya. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka bersama-sama katakan. Di dalam Tuhan, lagi dengan sepakat bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan, yeah. Bersuka dalam Tuhan, mari suka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka citalah. Boleh bersama-sama lambaikan tangan kita, come on. Mari bersuka cita Bapak Ibu Saudaraku, sebab sukacitanya dialirkan bagi kita. Bersuka dalam sekarang, bersuka cita. Yang mau nari bagi Tuhan silakan menari, come on. Bersuka, yeah. Mari bersuka citalah, dan bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka lagi, sekarang bersuka citalah. Yang bersuka cita boleh sekali lagi tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saya percaya semua kita mengalami sukacita Tuhan, amin. Kasih salam dulu kiri kanannya. Ayo bersuka cita lebih lagi, amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Boleh tunjuk Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kanan Bapak Ibu Saudara semuanya katakan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 yeah. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama dengan saudara seiman, kita bersuka cita, amin. Yes. Tuhan Yesus, Dia hadir di tengah-tengah kita, Dia persatukan kita. Ayo saya ajak kita bergandeng tangan bersama, boleh Bapak Ibu Saudara? Saling bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam amin, berjalan dalam
bersama bergandengan tangan ya Bapak Ibu Saudaraku. Bergandengan tangan. Ini kasih setia Tuhan, amin. Tidak putus dalam hidup kita. Terang kasih Tuhan. Yuk saling tunjuk kiri kanannya, ganti orang yang ditunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan ke kiri kanannya, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan persembahan. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sukacitamu begitu melimpah di tengah-tengah ibadah yang kami adakan ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dan malam hari ini kami akan memberikan persembahan syukur. Biarlah melalui persembahan yang kami tabur dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Memberkati setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi sama-sama. Katakan amin. Persembahan Tuhan bisa dijalankan sambil kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang percaya berkata, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari bersama-sama perlahan bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku sembah Kau Allah, Allah
setiap kita bangkit berdiri perlahan-lahan. Amin. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, ini iman percaya kamu. Sembah Kau Allahku, Kau yang Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Tentu saja malam hari ini kami pasti menaikkan ucapan syukur atas seluruh berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal kami pinta, agar jangan sampai berkat itulah yang memberikan keyakinan rasa aman hidup kami. Tuhan bisa memberkati kami dengan uang. Tapi jika kami mulai melihat dan mencondongkan hati kami bahwa uang itu mulai bisa memberikan rasa aman, maka bahaya. Maka akan muncul banyak saingan-saingan pengaman dalam kehidupan kami ini selain Tuhan. Kami berdoa agar berkat-berkat yang Tuhan curahkan itu tidak pernah melunturkan keyakinan kami bahwa Sang penjamin kehidupan kami itu hanyalah pribadi Tuhan. Bukan berkatmu tapi pribadimu. Karena iblis juga bisa memberikan berkat-berkat yang hampir sama seperti Tuhan. Kesehatan tapi cuma sementara, selalu ada tumbal. Uang iblis bisa berikan semuanya. Posisi, wow, iblis bisa berikan. Tapi selalu perbedaannya berkat dari Tuhan. Itu selalu membuat hidup kami ini makin bermakna. Karena itu kami berdoa, biarlah dalam seluruh aspek kehidupan kami senantiasa meyakini bahwa pribadi Tuhan sajalah, hanya pribadi Tuhan itu yang betul-betul bisa menjamin dan mengamankan kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Tuntaskan kebenaran firman-Mu, biarlah maksud baik-Mu Engkau membawa kami datang ke tempat ini, itu betul-betul terjadi malam hari ini. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu semuanya. Baik, shalom Bapak Ibu. Wow, Anda termasuk pribadi luar biasa di tengah hujan, dingin,
Ya, itu tentu saja ada harga yang harus kita bayar untuk kita akhirnya tetap datang ke tempat ini. Nah, salah satu lagu yang membuat saya merinding itu adalah Bergandengan. Ya, itu lagu yang paling membuat saya bergumul, Bapak. Kalau di samping saya perempuan itu juga ndak enak gitu ya. Ya, tapi enggak apa-apa, tapi bener ya. Mungkin dulu waktu awal-awal ya itu lagu itu wah ya waktu masih muda gitu ya. Tetapi saat ini waduh, saudara ya, saudara bisa bayangkan bergandengan tangan kalau di sebelah saya ini pria, saudara, itu kok ada merinding gitu ya. Enggak apa-apa. Ini karena saya kenal dengan WL-nya ya, saya kenal dengan pemimpin PD di tempat ini, saya berani guyonan. Kalau tempat yang saya tidak kenal, saya tidak berani guyonan seperti ini, Bapak Ibu. Saya khawatir tersinggung. Ya. Oke. Sekali lagi tidak ada kesalahan dalam lagu itu, ya hanya pemikiran saya aja yang, apalagi di depan tadi saya hanya berdua dengan Pak Edi, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa bayangkan kalau saya bergandengan tangan dengan Pak Edi. Gitu. Tapi untung roh kami sama, pikiran kami sama, tapi kok tidak ada sedikit pun niatan untuk kami berdua bergandengan tangan, Bapak Ibu. Oke. Ya, ini kalau saya tidak kenal WL-nya pasti saya sungkan, Bapak Ibu ya. Oke, malam hari ini saya akan memberikan tema khotbah yang saya beri judul Paket Lengkap Pemeliharaan Tuhan. Ya, paket ini judulnya aja saya cari kata-kata yang tepat. Paket Lengkap Pemeliharaan Tuhan. Ini bukan paket hemat. Ya. Kalau saya sampaikan paket lengkap, ini artinya sampai saat ini saya coba. Sekali lagi saya tidak berani membatasi bagaimana cara Tuhan menolong kehidupan kita. Cara Tuhan itu unpredictable, Bapak Ibu. Cara Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Tetapi saya tetap meyakini Tuhan itu punya pola, ya, agar kita ini bisa mengenal. Bayangkan kalau Tuhan itu selalu tanpa berpola, maka kita sulit sekali mengenal pribadinya. Nah, sepanjang saya mempelajari di dalam kebenaran firman, saya mendengarkan sharing dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya mengalami pergumulan dalam kehidupan saya menemukan ada 5 cara Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Ya, saya coba cari apakah ada cara ke-6. Saya tidak nemu, Bapak Ibu. Ya, ini 5 ini betul-betul kita harus memahami. Kenapa? Karena seringkali saya menemukan ada banyak orang Kristen mudah berprasangka buruk. Tuhan kelihatannya kok tidak memelihara kehidupanku ya. Bukan Tuhan tidak memelihara, tapi mungkin kita saja belum memahami bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Contoh, suatu ketika anak saya ini datang kepada saya waktu kami jalan-jalan ke Galaxy Mall. Dia mengatakan seperti ini, Pak, boleh tidak main time zone? Saya mengatakan bahwa tidak boleh, nak. Gitu. Ya, jadi saya sama anak saya itu kita punya kesepakatan kalau mereka main time zone itu maksimal 3 kali. Ya, jadi saya dari Pondok Chandra ke Galaxy Mall jauh-jauh, saya hanya batasi mulai kecil, mainnya itu 3 kali. Kenapa? Saya mau melatih kepada mereka bahwa bermain itu bukan memuaskan hawa nafsu, tetapi itu hanyalah tombol pengen. Ya. Jadi artinya pada waktu anak saya datang, itu mulai TK saya latih. Kamu bukan melihat apa terus tertarik engkau bermain, tidak. Engkau harus melihat seluruh permainan itu, lalu engkau pilih 3 terbaik. Saya mengajari anak saya itu untuk kalau melihat segala sesuatu itu engkau harus mulai belajar yang namanya mengelola. Tidak bisa memuaskan hawa nafsu. Wah, sudah dihabiskan, tidak bisa. 3 kali seperti itu. Saya mulai batasi sampai saat ini ya, kadang-kadang ada bonus lah ya kalau nilai bagus. Ya 4 atau 5 seperti itu ya. Itu memang saya latih. Nah, suatu ketika anak saya itu meminta, Pak boleh tidak main time zone? Saya mengatakan, tidak boleh nak. Ya, kali ini tidak boleh. Lalu dia mengatakan, Papa jahat. Loh, kenapa engkau mengatakan Papa jahat? Papa pelit. Time zone itu berapa sih sekali bermain? Gitu ya. Lalu saya tanya,
Nah, kamu tahu uang SPP-mu berapa? SPP-mu lebih mahal daripada timezone. Kalau papa pelit, papa tidak akan sekolahkan kamu. Dan akhirnya anak saya paham. Nah, seringkali kita itu seperti itu, Bapak. Buat anak saya, kapan papa baik? Kalau papa kasih uang buat timezone. Tapi dia tidak menyadari bahwa setiap bulan secara rutin dan konsisten saya mengucurkan dana buat SPP, itu adalah bentuk cinta saya pula, bentuk pemeliharaan saya terhadap anak saya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita seperti itu. Kita mudah berprasangka buruk. Oh, Tuhan tidak memelihara. Mana tahun kemarin Tuhan tidak memelihara? Kenapa kita mengatakan seperti itu? Mungkin karena keterbatasan pengertian kita bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Saya yakin kalau kita malam hari kita belajar hal ini, ternyata kita bisa melihat tidak pernah sedetik pun Tuhan tidak memelihara kehidupan kita. Kalau sampai kita merasa dia tidak memelihara, itu hanyalah perasaan kita. Tapi itu bukan sesuatu hal yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 17 Bapak Ibu. Dan menariknya paket lengkap ini, itu ternyata ada dalam satu perikop. Ya, jadi 5-5-nya ini ternyata Tuhan luncurkan kepada seorang tokoh di Alkitab secara berurutan Bapak Ibu. Ya, kalau saya menjiplak dari ayat sana sini mungkin ada kesalahan. Tapi kalau itu adalah satu perikop, itu pasti minim kesalahan. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Sekali lagi saya rindu. Wow, mulai saat ini kalau kita memahami paket lengkap ini, saya yakin kita akan melihat bahwa sejatinya Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kita loh. Tapi kalau sampai kehidupan kita berkekurangan, mungkin ada sebuah cara Tuhan yang kita tidak ketahui. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, ya, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Jadi Elia itu adalah penyampai pesan Tuhan kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, kalau saudara melihat perikop ini, Tuhan itu sedang marah terhadap Ahab. Karena Ahab suatu ketika dia itu menyembah dewa Baal, ya. Ahab itu lupa kebaikan Tuhan. Tuhan itu sudah banyak memberikan kebaikan, lalu tiba-tiba Ahab itu menyembah dewa Baal. Nah, siapa itu dewa Baal? Dewa Baal itu adalah dewa hujan dan dewa kesuburan, Bapak Ibu. Jadi Ahab itu menyembah dewa hujan dan dewa kesuburan. Tuhan marah. Dan salah satu bentuk kemarahan Tuhan titip pesan kepada Elia. Elia sampaikan pesan kepada Ahab bahwa bangsa di atas Israel itu jangan hujan, embun saja itu tidak mungkin turun, Bapak Ibu. Berarti saat itu Israel mengalami kekeringan. Kita perlu tahu bahwa pada zaman dahulu itu air memegang peranan yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya, sampai saat ini air tetap memegang peranan penting, iya. Tetapi maksudnya seperti ini. Kalau zaman saat ini tidak ada hujan 1 tahun, kita masih bisa mendapatkan air atau tidak, Bapak Ibu? Bisa, teknologi, sumur bor dan sebagainya, PDAM itu bisa mengelola semuanya. Tapi pada zaman dahulu kalau tidak ada air, ingat, mata pencarian utama pada zaman dahulu itu adalah pertanian dan peternakan. Pertanian apakah butuh air? Oh, mutlak. Peternakan apakah butuh air? Oh, sangat mutlak. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau di Israel itu kering, itu seperti pandemi. Makan susah, kerja susah. Mau kerja gimana? Air tidak turun. Mau ternak bagaimana? Air tidak ada. Jadi waktu saya baca perikop ini persis seperti masa pandemi. Sulit makan, sulit bekerja. Dan seringkali saya menemukan waktu masa pandemi itu ada orang-orang bertanya kepada saya seperti, Pak, saya ini sudah melayani Tuhan, saya sudah perpuluhan rajin, saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya sudah merenungkan firman setiap saat. Tapi kenapa ya bisnis saya terkena dampak pandemi? Loh, saya bingung Bapak dengan pertanyaan ini. Saya tanya, siapa yang di sini terkena dampak pandemi? Tidak ada. Saya perlu belajar dari tempat ini, Bapak. Ya. Nah, saya mengamati, ini fakta. Bapak Ibu, tolong perhatian. Seringkali banyak orang Kristen itu ingin diperlakukan secara spesial oleh Tuhan. Saya setuju Tuhan bisa memperlakukan kita secara spesial. Tapi seringkali banyak orang Kristen itu selalu ingin diperlakukan lebih istimewa dibandingkan orang lain. Contoh,
Waktu masa pandemi, toko kanan kiri sepi, cuma kita yang rame. Loh, saya tanya, itu bisa terjadi enggak? Tapi apakah selalu seperti itu? Tidak. Ya. Kadang-kadang orang Kristen, wah apalagi ada lagunya kan, walau kanan kiri situ pusing, semua orang susah, tetapi hati-hati, nyanyi lagu itu terlalu keras, itu yang membuat gereja dibakar. Sana sini situ pusing, semua orang susah, kita tertawa, lu dibakar kita. Karena kita tidak punya hati yang penuh peduli. Harusnya kanan kiri situ pusing, semua orang susah. Kita juga punya kepedulian, bukan kita tertawa sendiri. Nah, kebetulan pencipta lagunya saya juga kenal, jadi saya berani mengatakan. Nah, seringkali banyak orang Kristen ini itu ingin diperlakukan spesial. Ya, jadi apa ya? Pandemi, ya, semua pakai masker. Ya. Sekarang kan sudah surut lah ya. Wah, kita itu kepengen jadi orang Kristen gini, semua pakai masker. Kita tanpa masker, ada selubung supranatural yang melindungi kita. Di mana virus-virus itu waktu mendekati kita tiba-tiba rebah semuanya. Loh, saya pernah menemukan sebuah gereja. Dan kebetulan gembalanya juga sahabat juga. Ya, itu enaknya kalau punya banyak sahabat. ya. Saya pelayanan ke tempat dia, itu waktu masa pandemi masih tinggi-tingginya Bapak Ibu. Semua orang pakai masker double. Saya datang pelayanan di tempat tersebut. Gembalanya tanpa masker, PAW-nya semua tanpa masker, singernya itu 5 orang, itu dempet, betul-betul seperti ini ya, karena ruangannya tidak terlalu besar, itu dempet, itu tanpa masker semua, dan jemaatnya pun tanpa masker semua. Dan waktu saya datang ke gereja itu, saya kok merasa saya satu-satunya orang yang tidak punya iman, Bapak. Lu bener, saya masker double, dia tanpa masker. Oke lah, saya tetap pakai masker ya. Saya ngomong, kamu ini kok gak pakai masker sih? Duh, percaya Tuhan dong. Oke lah gitu ya. Dan yang membuat saya dredeg Bapak, WL-nya setelah nyanyi pakai mic tanpa masker, tanpa ada ini apa ini sarung, saya khotbah, mic-nya diberikan ke saya. Sudah bisa bayangkan pergumulan kuat waktu itu saya. Dan saya diminta lepas masker. Aduh, Tuhan Yesus gitu. 3 bulan kemudian, gereja itu dan seluruh jemaatnya kena COVID. Kadang-kadang orang Kristen itu ingin diperlakukan spesial. Ada banjir, kanan kiri semua tenggelam, sampai di depan kita banjir belok. Ya belok tiba-tiba. Kita tuh kepengennya seperti itu gitu loh. Ya jadi seolah-olah kalau musim penghujan, kita tuh kepengen di depan kita itu kering, di belakang kita itu hujan. Oke lah, saya setuju Tuhan bisa melakukan hal seperti itu. Tapi tidak selalu seperti itu. Kalau Tuhan selalu ingin memperlakukan kita spesial, kenapa Nuh kok tidak dibuat terbang saja? Loh, setuju enggak Bapak Ibu? Kenapa Nuh harus berkeringat buat perahu? Apa susahnya? Nuh, terbang. Loh, tapi buktinya tidak. Karena itu kenapa malam hari ini saya akan mengajak, saya tidak ingin memberikan kepada saudara obat bius rohani. Ya, tenang, sudah. Kanan kiri sepi, Anda rame, yang setuju sama-sama katakan amin. Saya tidak ingin memberikan obat bius rohani. Meskipun itu bisa terjadi. Tapi itu bonus. Tapi tentu saja kita sebagai orang Kristen, kita harus mempersiapkan diri dalam kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Kalau kita selalu dispesialkan, case kita selalu dipermudah sama Tuhan, maka kita tidak terlatih menjadi orang Kristen yang tangguh Bapak Ibu. Harusnya orang Kristen ini seperti ini. Mengalami penderitaan lebih berat, tapi sukacitanya jauh lebih kuat. Loh, kalau orang selalu lebih berat, kita lebih ringan, kita mengucap syukur, normal dong. Kita lebih berat, orang lebih ringan, tapi kita selalu mengucap syukur. Itulah sebenarnya iman yang sejati. Karena itu kenapa malam hari ini saya tertarik kita belajar tentang Elia. Elia ada di Israel. Israel mengalami kekeringan. Elia terkena dampak enggak? Iya, sama seperti kita, terkena dampak. Pandemi apakah Tuhan menghukum kita? Kok saya yakin ya,
Enggak juga. Tapi kita terkena dampak. Tapi mari kita belajar bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan Elia. Itu sama seperti bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Waktu kita juga mengalami masa-masa sulit yang sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ada 5 hal. Wow. 5 hal. Ayat yang kedua. Nah ini sudah mulai pertolongan pertama. Waktu Elia mengalami masa sulit. Perhatikan ayat yang kedua, saya minta Bapak Ibu baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Kemudian, sudah mulai saat ini kalau Anda mengalami masa sulit, jangan bingung dulu. Aduh, gimana ya? Ingat dulu waktu sekolah, ada motonya, harap tenang ada. Kalau kita ada ujian, tenang dulu. Lihat, Elia mengalami masa sulit. Tapi ternyata seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. 3. Lihat, Tuhan beri ide. Pergi dari sini. Berjalan ke timur. Bersembunyi di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan berikan caranya loh. Artinya seperti Bapak. Waktu kita mengalami masa sulit. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan caranya kepada kita. Tuhan sudah menunjukkan ide-idenya kepada kita agar kita bisa menjalani masa sulit itu dengan baik. Loh, Elia diberi ide, Elia diberi hikmat. Kamu kering, kamu mengalami kekeringan, kamu bingung, pergi dari sini. Terus satu persatu Tuhan tuntun, Tuhan beri ide. Sama, waktu kita mengalami masa sulit, tenang dulu. Pemeliharaan yang pertama, pemeliharaan berupa hikmat Allah. Tuhan selalu beri ide. Siapa di sini tokonya sepi? Tidak ada. Puji Tuhan. Ini ada 2 kemungkinan. Tokonya selalu ramai atau saudara tidak punya toko, gitu kan? Tidak punya toko, gitu. Ya. Ada yang di sini masih berbisnis? Ada. Sempat terkena sepi enggak waktu pandemi? Sempat. Tapi saudara tahu enggak? Justru kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan agar muncul kreativitas baru. Manusia itu seperti ini, kalau tokonya selalu ramai, tidak tertarik untuk memikirkan ide. Waktu mengalami kebuntuan, itu ide itu diperas betul. Gimana caranya? Dan akhirnya muncul kreativitas. Karena itu kenapa saya mengatakan seperti ini, masa sulit itu adalah rahimnya kreativitas. Masa sulit itu adalah tanah yang subur buat inovasi. Zaman dulu, Tidak ada yang ngerti yang namanya Zoom. Sekarang semua paham. Dulu kalau rapat, saya mau rapat dengan NTT, wah pergi ke sana ya. Sekolah kami di NTT itu ada murid-murid dari SOE, Alor itu semua. Itu orang tuh harus berdatangan semua, itu biayanya berapa. Sekarang Zoom, semua langsung dipaksa tahu. Dari hal ini saya mulai melihat, kenapa seringkali kita diizinkan mengalami masa sulit? Agar kita menjadi yang terdepan dalam hal kreativitas. Saudara setuju Allah kita creator atau pencipta? Berarti umatnya itu adalah umat yang kreatif. Lihat bagaimana cara Tuhan memelihara Nuh saat air bah datang. Tuhan menghukum bumi, Tuhan tidak ingin menghukum Nuh, tapi Nuh terkena dampak. Bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan Nuh? Dengan cara Tuhan memberikan gambar kerja dan blueprint bagaimana cara membuat bahtera dalam pikiran dan hatinya Nuh. Nuh itu bukan kontraktor kapal. Tapi tiba-tiba Nuh bingung. Setelah ini air bah, tenang. Tuhan bilang, tenang. Aku akan tuntun kamu untuk engkau bisa membuat yang namanya bahtera. Bapak Ibu, bahteranya Nuh itu gede banget. Saya pernah coba hitung. Panjangnya bahtera Nuh itu 150 meter. Itu ruko panjangnya sama dengan 10 kali panjang ruko. Jadi ini ruko, biasa ruko standar itu 15 meter. Itu 10 kali. Lebarnya bahtera Nuh itu 25 meter. Biasanya ruko ini lebarnya 5 meter. Berarti 5 kali lebar ruko, 10 kali panjang ruko, dan tingginya itu 15 meter. 15 meter itu seperti ruko 4 lantai. Jadi bisa bayangkan saya ini kontraktor Bapak Ibu. Yang saya tahu bangun rumah itu jauh lebih mudah daripada bangun kapal. Bangun rumah kebanyakan paku, tidak masalah. Bangun kapal kebanyakan paku, jadinya apa? Bocor.
Itu salah aku di Batra. Nggak ada time out, nggak ada. Bapak Ibu, itu saya pikir bagaimana ya? Mungkin Nuh itu dituntun sudah ambil kayu, taruh. Ingat, zaman dulu tidak pernah ada banjir. Jadi jarang untuk membuat orang itu Batra sebesar itu. Bagaimana cara Tuhan memelihara Nuh? Tuhan berikan ide, bagaimana cara membangun Batra. Sama, Bapak Ibu mengalami masalah. Kadang kita ini kepengen seperti, Tuhan tolong Tuhan. Ya, ada orang salah transfer. Ya, uang habis tiba-tiba, wah 5 juta, salah transfer gitu. Itu bisa sih, tapi tidak selalu seperti itu. Kadang Tuhan ingin kita duduk, diam berpikir, agar muncul sebuah inovasi baru, agar ada kreativitas baru. Dan karena ide-ide baru itulah, lebih enak diberi kail atau diberi ikan. Tapi banyak orang Kristen lebih suka diberi ikan. Kita lihat, yuk. Yohanes 14 ayat 26. Wah, saya ngalami 5-5-nya di masa pandemi, Bapak. 5-5-nya nih sangat bersuara. Ya, waktu masa pandemi. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Siapa di sini percaya Roh Kudus ada dalam diri kita? Percaya? Apa peranan Roh Kudus? Dialah yang akan mengajarkan firman Tuhan kepadamu. Amin. Roh Kudus mengajarkan apa? Seringkali orang Kristen itu hanya membuat Roh Kudus berperan membuat kita nangis di gereja. Seringkali orang Kristen itu hanya memerankan Roh Kudus itu hanya mengajarkan firman Tuhan. Roh Kudus itu mengajarkan apa Bapak Ibu? Berarti termasuk enggak? Roh Kudus mengajarkan bagaimana cara dia memelihara hidup kita. Mulai saat ini. Saya tanya, dari seluruh tubuh kita, organ apa yang paling penting? Iya. Semua penting, Bu. Semua penting. Setuju, saya setuju. Bahkan alis saja penting ya. Ya, buktinya ada tato alis kan gitu kan. Tapi maksudnya gini, dari seluruh organ tubuh, apa yang paling penting? Hati, terus apa lagi? Jantung, apa lagi? Otak, apa lagi? Ada yang mengatakan hati kita sakit, kita masih tetap bisa hidup enggak? Tetap bisa enggak? Bisa. Ada yang mengatakan jantung kalau berhenti berarti enggak terlalu susah. Enggak berhenti langsung mati sudah. Dari seluruh tubuh, waktu saya merenungkan ini, Tuhan benar, dari seluruh tubuh yang paling penting itu otak. Bisa bayangkan jantung saya tetap berdegup tapi otak saya tidak berfungsi? Itu hidup segan mati pun tidak mau. Koma seumur hidup. Dari seluruh tubuh yang paling penting itu adalah otak, Bapak. Karena itu Einstein itu hanya memakai 4% otaknya. Orang yang IQ-nya 200 ke atas itu memakai 3% otaknya. Orang normal memakai 2%. Kita memakai berapa persen, Bapak Ibu? Jadi saya pernah meneliti tentang otak. Otak itu ada yang namanya sel neuron. 3 sel neuron itu membentuk satu segitiga. Satu segitiga itu satu memori otak. Kalau 3 sel neuron itu membentuk satu segitiga. Kalau 4 titik itu membentuk 4 segitiga. 5 titik itu membentuk 6 segitiga. Kalau 7 titik itu saya membuat segitiganya saya sudah pusing. Dan ternyata di dalam otak manusia itu ada triliunan otak. Triliunan neuron. Nah, saya pernah meriset. Ternyata memori kita itu seberapa banyak, itu sama seperti Anda ketik di komputer angka 1, terus tulis 0, fontnya 12, dan itu jaraknya 14 kali PP bumi ke bulan. Jadi berapa banyak memori otak kita? Jadi dulu waktu kita sekolah kita mengatakan makin banyak menghafal makin banyak lupa. Itu salah semua. Mulai lahir sampai kita meninggal, setiap detik kita menghafalkan kata yang baru. Otak kita ini masih belum penuh, Bapak Ibu.
Jadi bisa bayangkan betapa hebatnya otak kita. Nah, karena itu waktu kita ngalami masa sulit, otak saja hebat, apalagi otak plus Roh Kudus. Amin. Setuju enggak? Pekerjaan yang paling digaji mahal, di mana bekerjanya hanyalah duduk dan berpikir, itu adalah CEO. CEO itu ya, 1 jam berapa? Waduh, itu ngeri. Tapi kenapa kita lebih menghargai CEO yang kita bayar, sementara Roh Kudus itu bayar enggak, Bapak? Mungkin itu yang membuat kenapa kita enggak menghargai Roh Kudus. Hai, mulai hari ini, kalau kita ngalami kesulitan, jangan bingung dulu. Roh Kudus, kasih ide dong. Jangan dikit-dikit bilang gini, wes mentok aku. Pernah dengar kata seperti ini? Wes mentok. Itu Roh Kudus di samping kita bilang gini, kowe ngenyek aku. Loh kok mentok toh? Dia sumber ide. Amin. Wah, di masa pandemi itu saya ingat, saya tidak tahu saya pernah cerita tempat ini atau tidak. Masa pandemi, gereja tutup masih bisa. Sekolah tutup itu tidak bisa, Pak. Sekolah kami sekolah berasrama. Dan sekolah tetap running. Kenapa? Asrama, terlokalisir. Biaya makan minum tetap berjalan. Biaya sekolah kami, karena itu sekolah buat orang miskin, itu 100 murid, itu asrama, tinggal makan, tinggal semuanya. Itu 160 juta per bulan. Itu banyak atau sedikit? Ya, ada yang tidak ngomong, berarti buat Anda mungkin sedikit gitu ya. Buat saya itu banyak ya. Di masa pandemi, semua itu banyak donatur akhirnya mundur. Saya pusing, Tuhan gimana tuh ini caranya? Tapi bener, saya mengalami yang namanya ini. Itu sekitar mulai Januari 2020, seminggu 3 kali. Saya ini tidur, tiba-tiba sekitar pukul 1:30 pagi, badan saya itu tiba-tiba seger. Tuhan itu kasih ide, bukan paket lengkap. Ide itu ide, bukan ide lengkap, tapi ide trigger. Kerjakan ini. Itu masih tidur, badan tiba-tiba seger, lampu tetap mati semua. Ya, saya bukan orang yang sangat kenabian. Dibangunkan, ambil musik, nyanyi. Enggak. Dibangunkan, ya udah diem aja. Lampu tetap mati, saya tetap diam. Tiba-tiba Tuhan kasih ide. Oke. Terus saya mikir apa yang harus saya lakukan ya? Oke, saya langsung mikir di tempat tidur. 1, 2, 3. Oke. Bangun, besoknya saya kumpulkan tim, ayo teman-teman kita kerjaan ini. Karena itu kenapa di kantor saya itu ada papan tulis ukuran 3 meter kali 1,5 meter. Itu adalah papan ide. Setiap kali saya diberi ide, ide itu mahal loh, Bapak. Saudara setuju? Ide itu mahal. Selalu kadang waktu saya dikasih ide, mungkin saya tidak tahu merealisasikannya, tapi selalu saya tulis. Itu banyak sekali. Ada salah satu ide yang kami kerjakan di masa pandemi. Waktu itu saya share ke teman-teman, ayo kita kerjakan ini. Wah, kok Anton itu sulit? Loh ya memang hidup itu sulit. Tidak bisa. Mau ingin berkualitas mudah, itu ngerampok. Ya, tidak bisa. Akhirnya kami kerjaan itu 1 bulan penuh. Benar kami kerjaan sungguh-sungguh. Dan waktu itu selesai. Bapak Ibu, ini hebatnya Tuhan itu gini. Sesuatu yang kita buat, orang lain itu mungkin bisa buat. Tapi, sesuatu yang kita buat, tiba-tiba kita dipertemukan dengan orang-orang yang betul-betul membutuhkan hal itu dan berani membayar mahal. Itu butuh yang namanya anugerah Tuhan. Saudara setuju dengan hal ini? Kita buat produk, orang lain bisa lakukan. Tapi mempertemukan produk dengan buyer yang sangat menghargai produk kita, itu butuh yang namanya anugerah Tuhan. Dan waktu produk itu akhirnya jadi, saya kaget, saya nangis betul. Kami dapat dana 6 bulan pemeliharaan sekolah kami full. Saudara bisa hitung. Saya kaget, sebelum pandemi saya tidak pernah mengalami ini. Fakta membuktikan, banyak orang Kristen waktu mengalami masa pandemi, di masa pandemi, mereka justru banyak mengalami janji Tuhan yang tidak pernah mereka alami dulu pada waktu masa belum pandemi. Apakah ada di antara saudara yang pernah mengalami hal ini? Saya dengar, heran kenapa di masa pandemi saya banyak mengalami hal-hal yang dulu tidak pernah saya alami. Memang Tuhan itu seimbang. Kalau bebannya makin berat, kekuatan dan mujizatnya makin diperbesar. Siapa yang di sini ingin mujizatnya diperbesar? Berarti mulai saat ini doa berkatnya, Tuhan kirimkan penindasan. Loh, betul nggak? Bunuh nyamuk pakai apa? Tangan. Paling mahal raket nyamuk.
Kadang manusia itu kepengen masalahnya sebesarnya nyamuk, tapi anugerahnya seperti nuklir. Itu pemborosan anugerah. Bunuh nyamuk pakai tangan. Masalah seperti nyamuk, Tuhan bilang, tangani sendiri. Tapi kalau masalahnya sebesar kota, mujizatnya seperti nuklir. Karena itu kenapa orang Kristen yang mencintai janji Tuhan, itu adalah orang Kristen yang suka bersekutu dan bergumul dengan permasalahan. Kami tahun mujizat, itu berarti tahun penderitaan. Loh, betul enggak Bapak Ibu? Kita akan mengalami berlipat ganda mujizat, itu berarti penderitaannya juga? Iya. Siapa di sini kepengen berlipat ganda penderitaan? Udah ada yang mau kan? Siapa di sini kepengen berlipat ganda mujizat? Di dalam lagu doa Yabes terkandung penderitaan yang sangat kuat. Loh, kita cuma doa Yabes ya. Ya, pertama, ide. Sudah mulai hari ini kalau ngalami masalah, Tuhan tolong. Oke. Tapi setelah itu diam dong. Bagaimana solusinya Tuhan? Amin. Ada yang di sini stres menghadapi istri yang cerewet? Tuhan tolong. Tuhan pasti kasih cara. Ayo mulai hari ini jadi orang Kristen yang kreatif. Harusnya ide-ide kita itu bukan meniru dunia, dunia niru idenya kita. Tidak ada amin, ya sudah. Ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 17 ayat keempat. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan berupa hikmat. Ya, jadi kalau masa sulit tenang, Tuhan itu sudah tujukan pemeliharaannya berupa hikmat. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Lihat, yang kedua, engkau dapat minum dari sungai itu, sungai, natural, ya. Engkau dapat minum dari sungai itu, pertolongan natural. Dan apa Bapak Ibu? Burung gagak diapakan? Aduh. Yang saya tahu kalau burung gagak itu membawa roti, itu tidak mungkin membawa kresek. Berarti yang diperintahkan itu ratusan burung gagak. Sungai itu pertolongan natural. Burung gagak itu pertolongan supranatural. Tuhan itu kalau memberi berkat itu lengkap, bukan cuma supranatural semua, tapi ada naturalnya. Ya, yang kedua, pemeliharaan Tuhan bisa dikirim dalam bentuk apapun, baik natural maupun supranatural. Saya pernah cerita tempat ini, anak saya lahir prematur, usia 7 bulan lahir, jadi berat badannya itu 1 kilo berbentuk manusia. Bisa bayangkan gula 1 kilo berbentuk manusia, itu kecil sekali. Yang satu jantungnya bocor sangat besar, yang satu matanya hampir buta, jadi lahir itu matanya hampir buta, setelah dioperasi masih minus 30. Saudara bisa bayangkan itu? Matanya hampir buta, jantung bocor, ususnya melorot. Ya. Tetapi kami melihat, yang satu anak saya tidak terkena pisau operasi sedikit pun. Semuanya itu mujizat semuanya. Jantung bocor, mau dibawa ke Malaysia, itu helikopter rescue sudah siap semuanya. 1 minggu sebelum berangkat rumah sakit sana sudah siap, helikopter rescue sudah siap. Yang tidak siap siapa? Saya, karena saya bingung. Yang satu tinggal di Surabaya, yang satu harus dibawa ke Malaysia, istri saya terkapar tidak berdaya di rumah, papa saya tidak punya kaki, ada di Banyuwangi, mertua saya sudah sangat tua di Kediri, saya bingung. Saya tidak bisa punya ilmu memecah diri. Yang satu yang di Surabaya, tetap setiap hari saya harus kirim ASI. Terus kalau satu dibawa ke Malaysia, siapa yang menemani? Itu sampai titik, Tuhan saya tidak bisa melakukan apa-apa sudah. Dan Tuhan tahu batas kekuatan saya. Yang satu tiba-tiba disembuhkan semuanya. Itu mau berangkat, tiba-tiba dokternya bilang, Pak, berhenti semuanya. Tidak jadi berangkat. Loh, kenapa dok? Dokternya bilang, saya juga bingung Pak. Loh, kalau dokter bingung apalagi saya gitu. Loh betul, dokternya bingung. Kenapa? Karena dokternya bukan dokter orang percaya Tuhan. Dia bilang, saya bingung Pak. Loh, dok, Anda bingung? Maksudnya gimana? Jantungnya anak Bapak ini baru. Ukurannya baru, yang bocor itu tiba-tiba nutup, denyut jantungnya lemah, itu tiba-tiba normal, ukurannya baru semua. Pak, ini tidak perlu lagi. Yang satu sembuhnya mujizat semua. Lo bermodalkan pengalaman yang pertama, saya doakan anak saya kedua,
mata buta sembuh tanpa operasi. Juga sembuh-sembuh. Harus dioperasi mata. Perutnya harus dibelah. Wow, anak kecil itu kalau sudah dijahit, dak, sobek lagi. Saudara bisa bayangkan itu? Infus itu badannya kecil sekali. Itu sama jarum infus aja di rumah saya itu enggak ada, harus beli baru, cari yang kecil. Anak kecil kalau diinfus, tangannya kan gini, Bang. Waduh, itu matanya seminggu sekali, itu dibuka pakai kawat, ditempelkan alat USG, dikenakan kelopak. Saudara bisa bayangkan, mata itu yang satu gitu. Aduh, gitu. Itu dibuka pakai kawat sehingga enggak nutup. Habis itu enggak dibius, dicek di USG. Wah, itu teriakan, wow, telinga saya tuh, waduh Tuhan. Seminggu sekali, sampai 4 kali, Bang. Yang satu supranatural, yang satu pisau operasi semua. Kenapa Tuhan kok tidak membuat supranatural semua? Karena Tuhan tahu, kalau yang satu ini, sudah saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa ilmu memecah diri. Yang satu Tuhan lihat, engkau masih bisa berjuang dalam iman. Tidak selalu supranatural dong. Ada yang namanya natural. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan bisa dikirim dalam bentuk natural dan supranatural. Yang ketiga, ayat yang kelima, ini penting sekali. Ayat 3 tadi Tuhan baru kasih ide. Nah, ada banyak orang Kristen dikasih ide. Setelah dikasih ide tahu tapi diam. Ayat yang kelima. Lalu Elia pergi melaksanakan ide itu. Dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Setelah diberi ide, Elia harus melakukan. Yang ketiga, ini penting Bapak Ibu. Seringkali banyak orang Kristen gagal dalam hal ini. Pemeliharaan Tuhan itu seringkali perlu ditindaklanjuti dengan usaha dan perjuangan. Saya tanya, berkat itu ada 2, Bapak Ibu lebih kepengen berkat yang mana? Yang pertama, Anda berdoa, kita diam, berkat datang. Berkat yang kedua, kita berdoa, Tuhan menyediakan dan kita perlu mengupayakan untuk mengambilnya, untuk berjuang memperolehnya. Kira-kira Bapak Ibu lebih senang berkat pertama atau kedua? Siapa yang di sini senang berkat pertama? Siapa yang di sini senang berkat kedua? Ini kelihatannya Bapak Ibu. Siapa yang tidak memahami bahasa saya? Saya khotbah pakai bahasa roh loh setelah ini. Yang pertama gitu ya. Ada yang di sini pengen yang pertama? Oke, ada di sini pengen yang kedua? Lalu terus yang lain apa? Kalau orang Kristen hanya suka berkat pertama, ini wong males loh. Loh, tapi yang pertama ini ada waktunya loh. Berkat pertama itu seperti anak kecil, bayi enggak bisa apa-apa. Papanya datang kasih susu. Tapi kalau sudah SMP, lapar. Tenang nak, aku tidak akan biarkan kau susah. Cukup duduk, papa suapin. Apakah seperti itu? SMP, berjuang nak. Berkat yang pertama, ini waktu, karena itu kenapa kalau jiwa baru ya. Wah, jiwa baru itu menyenangkan loh. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Masih baru bertobat. Nyanyi dikit, Tuhan aku berjumpa dengan kau. Wah, nangis. Jiwa baru. Betul enggak? Jiwa baru dulu ya, kita teriak sedikit minta tolong. Tuhan gini, imanmu masih belum kuat. Tuhan bersegera menolong. Tapi heran ya, semakin kita bertumbuh kerohanian, nyanyi, sampai teriak-teriak. Kok gak nangis-nangis ya? Betul enggak? Karena Tuhan kepingin kita meyakini kehadiran Tuhan, bukan karena perasaan, tapi karena iman. Nangis apa enggak, Tuhan tetap ada. Itu yang Tuhan inginkan. Terus kita ngalami masalah, doa mengerang sampai 5 tahun dan dijawab-jawab. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat engkau sudah dewasa. Tapi berkat yang pertama ini, kalau kita sudah sampai tidak bisa apa-apa, Tuhan tolong sama seperti yang saya tadi alami, sudah tidak bisa apa-apa.
Tuhan tolong. Tapi kalau masih bisa berjuang, berkat kedua yang diberikan. Yang pertama, ini berkatnya inkonsisten, tidak konsisten. Saya percaya ada kelaparan, tiba-tiba beras bisa jatuh. Transferan bisa masuk. Saya ngalami itu di masa pandemi. Betul, Bang. Tapi kan tidak selalu seperti itu. Bayangkan, kalau Tuhan tolong, beras jatuh. Tuhan tolong, kangkung jatuh. Ya. Itu orang Kristen semuanya gemuk semua kan. Di rumah akhirnya apa? Kolesterol, jantung koroner, diabetes, stroke. Gitu. Ayo kita berjuang dong. Perlu berjuang enggak? Ada yang di sini pernah menghitung membuat kapal berapa tahun? Ayo, salah enggak apa-apa. Saya waktu merenungkan itu membuat kita orang Kristen melayani Tuhan malas bertobat. Kena itu membuat kapal. Ayo, coba. Salah enggak apa-apa, Ada yang bisa menebak? Salah enggak apa-apa. Yang mendekati benar nanti ditraktir makan sama Meta. Salah enggak apa-apa, satu jawaban aja dah. Berapa? 40 berapa? Membuat kapal itu 100 tahun. Anda bisa cek. Anda hitung, membuat kapal usia berapa, lalu akhirnya setelah sampai itu usia berapa, Anda hitung. Bapak Ibu, zaman dahulu mungkin itu membuka lowongan pekerjaan. Ayo bantu aku ya. Tapi tidak ada yang mau. Kenapa? Karena zaman dulu tidak pernah ada banjir. Apalagi membuat kapal di mana? Di atas gunung. Itu orang ini wong sampel. Karena itu 100 tahun itu ngajak orang, tidak ada yang mau. Saudara bisa bayangkan? Dikasih ide buat bahtera. Itu idenya tidak masuk akal dan mengerjakannya juga tidak masuk akal. Dan waktu mengerjakannya itu semua dia dihina oleh banyak orang. Karena itu kalau melayani Tuhan, kita aja melayani Tuhan belum dihina sudah capek Tuhan. Bertobat. 100 tahun melayani Tuhan dihina. 100 tahun loh. Dan zaman dulu sudah ada mesin potong kayu enggak? Saya pernah menghitung kayu yang dibutuhkan itu 26.000 meter persegi. Itu sama seperti 76 kali dinding ruko 3 lantai. Jadi bayangkan ruko 3 lantai, dindingnya 76 kali. Sebanyak itulah kayu yang dibutuhkan oleh Nuh. Dan zaman dulu belum ada mesin potong kayu. Yang mengerjakan cuma 4 pria, 4 wanita. Berarti bisa bayangkan Pak Kapak. Dan setelah mengkapak, zaman dulu belum ada truk Bapak Ibu. Ke gunungnya bagaimana? Bahunya itu berdarah semua loh. Siapa bilang cara dari Tuhan selalu mudah? 100 tahun. Lalu apa tugas ibu-ibu? 4 ibu-ibu. Ada yang tahu enggak? Masak buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Saya salah enggak apa-apa? 4 pria itu kurang keras berjuangnya. Ada yang di sini pernah jadi panitia retreat konsumsi? Panitia konsumsi deh. Ada? Ada? Ada enggak? Kira-kira mumet enggak? Padahal Anda hanya menyiapkan konsumsi semuanya manusia. Bisa bayangkan 4 wanita ini memikirkan menu masakan peserta retreatnya. Itu bukan cuma manusia. Dari gajah sampai kecoa. Dan ada yang pernah menghitung, terapung-apung di atas laut berapa hari? 371 hari. Bayangkan Anda jadi panitia retreat konsumsi 371 hari. Tidak ada cooler box, tidak ada freezer. Itu mikir menunya itu loh. Itu 4 wanita itu mikir menu.
Masalahnya tidak diberitahu Tuhan, engkau 370, enggak. Berapa hari? Tuhan enggak ngomong. Itu kan mereka mikir kan, singa dikasih makan apa, cicak dikasih makan apa, ya kambing dikasih makan apa. Wow, saya waktu ngelihat ini, bertobat buat orang-orang malas. 3, pemeliharaan Tuhan seringkali perlu ditindaklanjuti dengan usaha dan perjuangan. 4, yuk saya percepat. Ayat yang ke-6, saya berikan poin-poinnya aja deh. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ingat, burung gagak itu kalau membawa kan pasti kecil-kecil ya. Artinya seperti ini, yang keempat. Pemeliharaan Tuhan itu cenderung dari hal-hal kecil dan sederhana. Dari kecil-kecil. Karena itu kenapa hormati orang-orang kecil. Pelanggan-pelanggan kecil itu dihormati dong. Bukan cuma pelanggan-pelanggan kaya. Kadang orang-orang yang tidak kita perhitungkan itu justru Tuhan akan pakai untuk memelihara kehidupan kita loh. Agar kita bisa menghargai semua orang. Fakta membuktikan, sekolah kami di masa pandemi, donatur yang berlimpah itu semua mundur donasinya. Yang juta-juta. Pak, kami mundur ya. Oh iya, ada apa-apa dong. Tapi donatur yang komitmennya 50.000, 100.000 tidak tergoncang. Di masa pandemi kami justru dipelihara oleh orang-orang sederhana sekolah kami. Jangan remehkan dong orang-orang sederhana. Hargai yuk pelanggan-pelanggan kecil, orang-orang kecil. Itu bisa dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir. Ayat ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai menjadi kering. Oh, kalau sudah punya ide sesuatu, jangan cuma akhirnya berhenti di itu. Kita harus bergumul lagi, ide apa lagi. Sungai menjadi kering. Ya, salah satu pertolongan Tuhan menjadi kering juga. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang, tolong khotbah saya jangan dipotong. Nanti pulang Anda butuh pertolongan mencari janda. Ya, tolong ya, tolong ya. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Artinya apa? Sungai bisa menjadi kering. Yang kelima, ini yang paling sering kita alami. Pemeliharaan Tuhan melalui faktor pertemanan. Teman. Karena itu kenapa milikilah banyak teman. Masa sulit menjadi mudah kalau kita punya banyak teman. Saudara setuju dengan hal ini? Masa muda jadi sulit kalau tidak punya teman. Tapi hidup kita meskipun kita penuh kesulitan, tapi kalau punya banyak teman, hidup kita akan tertolong. Oleh karena itu, pesan terakhir. Kalau ada orang dalam hidup mengatakan, kok Tuhan tidak menolong aku ya? Berarti itu ciri adalah orang yang tidak punya teman. Siapa yang di sini punya teman? Saya rasa di muka bumi ini, satu-satunya orang yang tidak punya teman manusia itu cuma Tarsan. Temannya gajah, harimau gitu. Tapi, karena itu kenapa lagu tadi kan bagus ya. Kau saudaraku, kau saudari. Saya bukan mengajak saudara mengandalkan manusia. Tapi kalau bayam kangkung saja, itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Apalagi ciptaan Tuhan yang paling mulia yaitu manusia. Toleh kanan kiri, mereka juga salah satu simbol pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat seluruh berkat penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah menganugerahi kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami diberikan kekuatan dan kami diberikan anugerah untuk mengalami setiap janji Tuhan. Kami berterima kasih, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua sama-sama berkata, amin, terus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, malam hari ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu malam hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami juga menikmati berkat firman Tuhan yang disampaikan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Pak Anton yang sudah Engkau pakai ke tempat ini. Kami percaya berkat-Mu mengalir atas hidup kami Tuhan. Biar melalui firman yang disampaikan itu mengubahkan kehidupan kami, memperbarui kehidupan kami. Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu Pak Anton dimanapun berada, melayani untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan memberkati setiap apa yang kami tabur. Kami percaya itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Ku beri syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, malam hari ini sudah diberkati Tuhan. Firman Tuhan ya, ternyata pemeliharaan Tuhan itu sempurna ya, luar biasa lengkap. Wah, ini sudah dibukakan sama Pak Anton ya. Malam hari ini lengkap ya, luar biasa, ada 5 ya. Bagaimana seringkali ketika masalah itu datang, apalagi pandemi itu ya, banyak orang bingung ya. Ya, apalagi waktu itu pemerintah aja enggak tahu gimana caranya untuk menghadapi pandemi yang awal-awal itu ya, bingung. Nah, ya apalagi masyarakat, rakyat pasti bingung. Ya, sama Daud juga berkata ya dalam Mazmur 31 ayat 23, di dalam kebingunganku ya aku menyangka Tuhan itu membuang aku. Sepertinya kok Tuhan itu meninggalkan kita. Tapi ternyata tidak ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, nah kita bagaimana ya? Tadi Pak Anton ajarkan bagi kita, ketika masalah itu kita jangan sibuk telepon sana telepon sini, tinggal tenang saja. Ya, tetap tinggal tenang. Karena Yesaya 30 ayat 15, justru kekuatan kita dalam tinggal tenang dalam Tuhan. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu ya, kita ada masalah apa saja enggak usah bingung. Kita masih punya Tuhan ya yang selalu memperhatikan kita ya. Bahkan Tuhan katakan Yesaya 49 ayat 16, aku melukis engkau dalam telapak tanganku ya. Jadi enggak usah takut, enggak usah bingung ya. Karena Tuhan selalu menyertai kita ya. Ada beberapa hal yang kita Bapak Ibu yang ingin mencatat itu nanti hari Minggu ya ditayangkan di YouTube, bisa dicatat itu nanti ya hari Minggu. Mungkin sekarang nggak sempat catat ya karena memang waktu, apalagi tadi Pak Anton agak cepat gitu ya. Jadi hari Minggu bisa ditonton jam 5 sore, nanti bisa dicatat di situ ya. Bapak Ibu, untuk pengumuman kita tetap berdoa untuk Pak Budi Lembono ya, salah satu donatur kita ya, dimana dia tadi pagi jam 3 pagi dia berangkat ke Penang ya untuk perawatan karena ada satu tulang ya di belakang ini ya. Tulang itu menyembul keluar gitu sampai menekan sarafnya ya. Sudah 3 kali operasi di Penang ya, yang operasi yang terakhir itu yang di Surabaya ini tutup bautnya ketinggalan di dalam. Iya. Tutup baut itu ya. Yang operasi di rumah sakit di Surabaya ini ya. Dan dia berangkat tadi ke Penang, dia sakit tapi ya mujizat luar biasa, dia masih bisa berjalan. Ya, kita bantu doa terus untuk Pak Budi Lembono, juga Ibu Yana yang di Probolinggo ya, yang dia kena tumor, ya kita juga bantu doa terus ya. Dan juga untuk pengumuman juga kita minggu depan ada ulang tahun Elroy di Jember ya, yang ke-14 ya, sudah ke-14. Kita tetap doakan supaya cabang-cabang juga semakin berkembang. Tapi memang luar biasa ya,
cabangnya banyak, berkembangnya luar biasa. Yang pusatnya nih, ayo jangan kalah. Ya, ayo kita semakin sungguh-sungguh ya dalam beribadah melayani Tuhan. Bapak Ibu, yang juga untuk program kita yang tanggal bulan Mei ke Israel, ya kita tetap doakan ya, di antara tanggal 3 sampai 13 Mei ya, kita doakan terus ya supaya semua itu lancar. Oke, kita akan tutup, kita bangkit berdiri. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami, biar Roh Kudus meteraikan setiap firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Anton yang sudah menjadi saluran berkat kami pada malam hari ini. Tambahkan hikmat, marifat, kuasa, urapan Kudus menyertai setiap pelayanannya, sehingga setiap perkataannya penuh kuasa, bukan karena dia berkata-kata tetapi Roh Kudus berkata oleh dia, sehingga itu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak bangsa, suku bangsa di mana Tuhan putus dia melayani. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya dan juga usaha bisnis mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu Elroy dimanapun berada, dalam segala pergumulannya yang sakit Tuhan, dengan jamah, baik Pak Budi Lembono, selalu ada perawatan di Penang, Tuhan berikan jamah dan berikan kesembuhan yang dari Tuhan. Pakai setiap dokter yang menangani, berikan mereka hikmat, kemampuan, keterampilan supaya dapat mendiagnosa dengan tepat dan berikan perawatan dengan tepat. Kami juga berdoa untuk Yana yang ada di Probolinggo, juga Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus, khususnya Oma Like, Mother Like yang ada di Manado Tuhan, yang mengalami juga asam lambung Tuhan, yang jama di dalam umur 83 tahun dia tetap setia melayani Tuhan. Berkati Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam pergumulan ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan, dalam keuangan dan juga dalam keluarga, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk kebutuhan jemaat Tuhan yang cukupkan, berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat Tuhan, jemaat umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk program-program PD Elroy, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang baik doa pagi, ibadah pagi dari Senin sampai Sabtu, dan juga ibadah Zoom pada hari Rabu, dan juga ibadah raya di setiap cabang-cabang dan pusat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah menopang pelayanan PD Elroy, kembalikan lipat-lipat ganda. Terus juga tim musik yang sudah menopang pelayanan Elroy, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman Tuhan, urapi dengan kuasa urapan Kudus, beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, tenaga yang baru, Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Terima kasih. Setelah itu jemaat akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi pimpin, serta tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai serta dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, perhiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai mara datang sudah dua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan memberkati. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan
dalam Tuhan.